Kenapa sampai Yahudi jadi bidikan? Ya karena sering sekali ya orang yang merasa terpilih itu sering membanggakan pilihannya, betul nggak? Kami ini lain dari yang lain ini, ya. Karena kami punya perjanjian dengan Tuhan. Jadi klaim-klaim kepemilikan Torah itu tetap harus dibuktikan dengan tuntutan apa perbuatan nyatanya. Ya. Oke, larangan mencuri atau berzina tentu diajarkan berdasarkan Torah, betul kan? Jangan kau mencuri, jangan kau berzina gitu. Tetapi bagaimana itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata? Nah, itu sebuah pertanyaan yang tetap akan disoroti. Sekarang persoalannya adalah kalau anak-anak Allah tingkah lakunya justru kebalikan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi statusnya. Kalau klaim-klaim seperti itu dipertahankan, apalagi dipertegas, ya itu kan sama dengan menghujat Allah sendiri sebenarnya. Sahabat EKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab ini. Ngulik Alkitab kita nikmati sebagai media sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Kita masih mengulik kitab surat Roma dengan judul Tuhan Menuntut Kesejatian Bukan Tanda Lahiriah dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen, PhD dari Lembaga Alkitab Indonesia. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Sama jumpa lagi buat Ibu Pendeta dan juga semua sahabat Ngulik Alkitab. Iya, di bawah judul Tuhan Menuntut Kesejatian Bukan Tanda Lahiriah, kita akan mulai bersama-sama, namun sebelumnya Bapak Pendeta akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepada-Mu ya Roh Kudus, karena Kau telah terus-menerus menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu melalui hamba-hamba-Mu. Dan hari ini kembali kami mengunjungi warisan yang luar biasa berharga yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Biarlah hati kami dibuka, budi kami dipersiapkan untuk belajar bersama dari kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, amin. Amin. Saya akan membacanya. Roma pasal 2 ayat 17-29. Jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak, dan jika engkau yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki perwujudan hikmat dan kebenaran, lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, jika engkau menaati hukum Taurat. Namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.
Pak Pendeta di bawah judul Tuhan menuntut kesejatian bukan tanda lahiriah. Kita mau review sebentar. Di pekan sebelumnya, episode sebelumnya, Pak Pendeta sudah menolong kita untuk bersama-sama melihat betapa antara anugerah dengan keadilan, dengan pertanggungjawaban itu setara. Ya, bahwa kekuatan Injil itu terletak ketika Injil itu menghancurkan ilusi-ilusi kita. Nah, dalam episode kali ini, pada perikop berjudul Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi, di ayat 17-29 rasanya Rasul Paulus sudah mulai mengeksplisitkan ya, betul. teguran ataupun sindiran ini kepada umat Yahudi. Bagaimana nih komentar Pak Pendeta? Ya, tadi benar sekali bahwa di mulai Alkitab sebelumnya kita sudah menegaskannya bahwa pertanggungjawaban itu yang sama itu tuntut dari semua manusia di hadapan penciptanya. Dan standar yang sama berlaku untuk semua yang berada di bawah penghakiman Allah yang tidak memandang muka. Nah, itu tetap menjadi poin kita, karena itu memang adalah seluruh inti suasana yang meresapi, yaitu pasal 2 ya, sampai ke pasal 3 juga sebenarnya masih terasa seperti itu. Ya. Nah, jadi dari bantahan diatribe yang sifatnya universal, sekarang Paulus tadi benar sekali itu mengeksplisitkannya siapa yang dia bidik sebenarnya ini. Dan ternyata tidak lain daripada umat Yahudi. Nah, umat Yahudi ini tentu adalah seperti yang dikatakan di ayat ke-17, jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi bersandar pada hukum Taurat, kan gitu ya. Iya. Dan tahu akan kehendaknya gitu. Nah, dapat menilai mana jika engkau penuntun orang dan sebagainya. Di situ memang ya terasa bahwa umat Yahudi itu adalah umat yang memang bermegah ya, bangga kepada Allahnya. Dan juga tahu kehendaknya gitu. Iya. Dan ini kan yang membuat mereka selalu merasa unggul terhadap bangsa-bangsa lain. Mengajar orang lain. Ya, karena apa? Karena bangsa-bangsa lain ya bermegah di dalam konteks politis kita tahu saja ya, pada ilah-ilah yang beragam gitu. Dan tentu ada persepsi di antara orang Yahudi, bangsa-bangsa itu nggak kenal Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau ada disebut sebagai goyim, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Nah, karena itu tentu mereka juga tidak mengenal kehendaknya. Jadi Paulus dalam bagian ini fokus pada orang Yahudi. Bagaimana posisi orang Yahudi ini diperhadapkan dengan posisi bangsa-bangsa lain yang sering dianggap tidak setara. Dianggap sebagai bangsa-bangsa yang tadi yang tidak kenal Allah, tidak tahu firman-Nya. Oleh karena itu wajar hidupnya kacau balau, kira-kira begitulah. Ya. Jadi hari ini dalam bagian ini kita kembali mengunjungi tema yang paralel. Tentu berpijak kepada apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kesejatiannya. Ya. Apa yang disebut dengan tanda-tanda sejati orang Yahudi. Ya. Bagaimana itu diperhadapkan dengan nanti yang akan dia tawarkan lebih jauh lagi, bahwa anugerah Tuhan ditawarkan kepada semua bangsa. Dan tentu saja dari tawaran itu yang sungguh berharga ya, bukan yang gratisan cuma dalam arti murahan. Tawaran itu juga mengandung tanggung jawab. Nah, jadi pada bagian ini kita kembali menyorotinya secara lebih spesifik pada posisi umat Yahudi ketika diperhadapkan dengan bangsa-bangsa lain. Mengapa Paulus membidik umat Yahudi, terlepas dari ia sendiri juga adalah orang Yahudi dan juga orang Farisi? Mengapa dia membidiknya umat Yahudi? Ya, memang di situ tentu ada latar belakang. Ya, seperti yang kita ketahui, umat Yahudi itu termasuk umat yang sebenarnya di Kekaisaran Romawi itu termasuk yang agak disudutkan ya. Jadi kalau ada kekacauan biasanya kelompok-kelompok kecil ini yang menjadi sasaran gitu. Mereka pernah diusir oleh Kaisar Claudius kira-kira pada tahun 49. Dan dalam kondisi seperti itu kita bisa bayangkan ya, tentu
posisi mereka adalah posisi yang tidak begitu kuat. Tapi mereka juga kembali. Bisa diperkirakan di antara komunitas di Roma itu, orang-orang yang percaya pada Kristus, ada orang-orang Yahudi yang sudah diizinkan pulang. Sehingga Paulus yang mau melintas ya ke Spanyol, ya, gitu. Kalau nanti singgah di Roma, dia berharap pemahaman di antara kedua kelompok ini itu diperkaya oleh apa yang dia jumpai dalam pengenalan terhadap Kristus. Ya. Nah, jadi kita bicara di sini tentang soal-soal klaim identitas. Kenapa sampai Yahudi jadi bidikan? Ya karena sering sekali ya orang yang merasa terpilih itu sering membanggakan pilihannya, betul nggak? Kami ini lain dari yang lain ini, ya, karena kami punya perjanjian dengan Tuhan. Nah itu kan benar, memang benar demikian, seperti kita bisa baca di dalam perjanjian lama ya. Nah, tapi klaim-klaim seperti itu kita tahu bisa menjadi lagi-lagi sebuah jebakan. Dan Rasul Paulus sebagai seorang Yahudi juga ya, apalagi dari mazhab Farisi. Nah, kalau kita mau baca boleh juga ini kita lihat dalam surat yang lain ya. Filipi misalnya. Boleh kita membuka surat Filipi pasal 2. Ya, maaf, pasal 3. Nah, ini salah ketik Filipi saya. pasal 3. Ya. 4b. Ya, sekalipun jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi ini pembicaraan dari orang yang tahu apa artinya, yang disebut sebagai Yahudi. Ya. Yahudi yang sungguh-sungguh ya, Farisi, betul-betul ingin memenuhi tuntutan Taurat secara penuh, kan begitu. Nah, tapi dia sadar ya, karena Paulus kalau menganiaya orang Kristen kan ada juga alasannya. Ya dia merasa ya, ini salah satu persoalannya adalah status umat pilihan ini. Ya, diistimewakan yang benar dari umat keturunan Abraham. Tapi Paulus di sini mau katakan, justru umat yang mengklaim punya privilege ini perlu diingatkan. Tidak luput dari murka Allah. Kan gitu. Ya. Nggak tahu bahwa mereka ini umat yang ya monoteis lah kita sebut begitu ya. Yang hanya menyembah satu Allah. Tapi ya di sisi lain kita tidak bisa pungkiri kalau sudah bicara tentang klaim-klaim superioritas ini, akhirnya nanti Paulus ingin mengajak semuanya melihat ke ulang gitu. Klaim-klaim seperti ini tidak bisa mengelakkan fakta bahwa semuanya, baik Yahudi yang sudah merupakan umat pilihan maupun bangsa-bangsa yang tidak masuk pilihan, itu semuanya sama-sama sudah berada di bawah penghakiman. Nah, ini dia intinya. Ya. Oleh karena itu perlu ada sebuah kesadaran tentang pertanggungjawaban ini. Dan perlu ada sebuah ruang yang terbuka untuk anugerah Allah. Supaya baik Yahudi maupun non-Yahudi itu punya kesempatan untuk merespon karya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, itu amat jelas ya kalau kita baca di dalam ya bagian ini. Ya. Baik Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan nanti di segmen yang kedua tentang pertanggungjawaban apa yang perlu dan harus dimengerti dan harus juga umat Yahudi yang penuh dengan merasa penuh dengan keistimewaan ini perlu dipahami, perlu dilakukan. Kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelum kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para
pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB, kita masih bersama dengan dalam program Ngulik Alkitab, dan kita sedang mengulik Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29. Kita memasuki segmen yang kedua ini dengan narasumber Bapak Pendeta Anwar Chen PhD. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Orang Yahudi merasa lebih superior daripada bangsa lain. Apa saja sih klaim-klaim superioritas mereka ini? Ya, tentu saja misalnya ya, kalau kita ikuti dalam nubuat Nabi Yesaya pasal 42 ayat 8 sampai 9 ya, memang di situ nubuat tentang hamba Tuhan ya. Kalau disebut hamba Tuhan itu sering sekali itu juga mewakili suara orang Yahudi atau suara orang Israel. Memang hamba Tuhan di situ dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Yang dimaksud dengan bangsa-bangsa itu yang bukan Yahudi ya, yang bukan Israel gitu. Ya. Nah, jadi itu membuat mereka merasa, oh ya kami punya terang, yang lainnya gelap. Oh. Ya. Lalu apa? Yang paling jelas adalah mereka memiliki Taurat. Punya Taurat atau Torah. Ya, itu berarti punya perwujudan hikmat dan kebenaran. Nah, ini tentu bisa dibandingkan ya misalnya dengan ya kitab Ben Sirah pasal 15 ayat 1 misalnya. Kalau kita mau kita bisa baca sebentar ya. Ya kitab Ben Sirah ini. Izinkan saya membukanya sebentar ya. Ya, Ben Sirah, kitab Sirah. Ini ada di dalam kitab Deuterokanonika ya. Ya, kitab edisi Katolik. Meskipun ini kitab edisi Katolik, ya kita jangan berpikir bahwa ajaran-ajarannya itu Katolik. Itu memang kitab-kitab yang merupakan jembatan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya rasa itu tetap kita harus hormati posisi seperti ini ya. Nah, saya akan bacakan buat kita sebentar. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan semuanya itu. Orang yang berpegang pada Taurat akan memperoleh hikmat. Apalagi kalau kita baca di ayat 24, pasal 24 ayat 23. Ya, izinkan saya membukanya juga. Ya, semua ini adalah kitab perjanjian dari Allah yang Maha Tinggi. Taurat yang diperintahkan Musa kepada kita sebagai warisan bagi seluruh jemaah Allah. Ya. Dan di dalamnya itu ada pengakuan bahwa memang ya kalau disebut hikmat itu Taurat. Ya, jadi kalau kita hari ini bicara tentang ya superioritas orang Yahudi, salah satu diantaranya adalah bahwa mereka dianggap berhikmat karena punya Taurat. Seperti yang tadi kita bisa lihat ya. Mereka itu menganggap dirinya pendidik orang bodoh. Wah, ini bodoh bukan hanya soal intelektual ya. Bodoh itu artinya yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang pandai mengajar banyak orang, tetapi tidak berguna bagi dirinya.
Nah, itu dikatakan di dalam kitab Kebijaksanaan Sirah, Ben Sirah, pasal 37 ayat 19 ya. Nah, klaim-klaim superioritas ini memang terasa dalam berbagai tulisan ya. Baik tulisan yang ada dalam Perjanjian Lama yang kita kenal ya, maupun tulisan dalam kitab-kitab yang bagian Deuterokanonika tadi. Bahkan ada satu kitab yang namanya Apokalipsis Baru. Ya, di situ dikatakan ya dalam sebuah doa ya. Nah, inilah orang-orang yang sudah engkau pilih. Inilah bangsa yang engkau telah lihat tidak ada tandingannya. Kan gitu ya. Nah, dan aku ingin menyatakannya kepadamu sekarang. Aku ingin menyampaikan apa yang dipikirkan oleh isi hatiku. Engkau telah menjadi tempat kami bertumpu. Karena lihatlah, hukummu ada pada kami. Dan kami tahu bahwa kami tidak akan jatuh kalau kami benar-benar memelihara ketentuan dan ketetapanmu. Kami akan selalu diberkati. Setidak-tidaknya, nah ini dia yang gak enak ya, kami tidak akan bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain itu. Ya. Karena kami ini semuanya adalah umat bagi namamu. Kami yang menerima satu hukum dari yang esa itu. Dan hukum itu ada di antara kami. Dan itu menolong kami. Dan juga hikmat yang paling unggul ada di dalam diri kami. Itu juga yang menopang kami. Nah, ini kan klaim superioritas yang luar biasa ini. Kami punya Taurat, kami lain dari bangsa lain, kami paling berhikmat, kami umat khusus bagi namamu. Ya boleh-boleh saja klaim seperti itu ya. Tapi bukankah klaim seperti ini yang membuat orang bisa merasa yang dikatakan tadi ya, punya ilusi tentang self-sufficiency. Wah, aku udah gak perlu lagi yang lain. Dan ini juga yang akan dikritik oleh Yohanes Pembaptis, jangan lupa. Jangan pikir engkau klaim kau keturunan Abraham. Enggak, kapak sudah tersedia, kata Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang kita baca hari ini bukan hanya dari Paulus, tapi memang adalah suara-suara kenabian yang juga menggema ya di teks-teks yang lain. Termasuk oleh pemberitaan Yohanes Pembaptis. Ya, jadi itulah yang bisa menjadi sebuah jebakan. Ya, boleh dikatakan semua yang mengklaim dirinya unggul siap untuk jatuh ke dalam sebuah jebakan. Karena dalam keunggulan itu sebenarnya jurang kehancuran sudah terbuka. Kalau tidak disadari bahwa keunggulan itu berarti juga adalah panggilan. Nah, ini dia. Ini yang memang diantisipasi oleh Rasul Paulus ya. Jadi sebagai orang Farisi dia pasti tahu, wah kami ini memang selalu merasa diri kami lebih dari bangsa yang lain. Apalagi kalau itu terkait dengan perjanjian dengan Tuhan. Ya. Dan keistimewaan itu memang dituliskan ya dari ayat 17, walaupun juga dalam setiap keistimewaan itu Rasul Paulus menuliskan seperti ini. Lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Apa yang ingin Paulus sampaikan dalam segala klaim superioritasnya umat Yahudi? Ya, ini membuat kita kembali kepada bagian sebelumnya yang sudah kita bahas bersama ya. Pasal 23 mengatakan, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedang kau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Sama ini. Ya. Jadi klaim-klaim kepemilikan Torah itu tetap harus dibuktikan dengan tuntutan apa perbuatan nyatanya. Ya. Oke, larangan mencuri atau berzina tentu diajarkan berdasarkan Torah. Betul kan? Jangan kau mencuri, jangan kau berzina gitu. Tetapi bagaimana itu dipraktekkan dalam kehidupan nyata? Nah, itu sebuah pertanyaan yang tetap akan disoroti. Rasul Paulus sengaja membidik itu. Ini bukan soal urusan punya Taurat, mengajarkan Taurat. Ini urusan adalah
apakah yang kau punyai dan ajarkan itu kau hidupi. Gitu. Dan ini tentu tidak berlaku hanya dalam surat Roma ya. Saya kira suara seperti ini menyapa kita sampai sekarang. Jauh lebih mudah mengajar kami juga orang-orang seperti kami ini. Wah, gampang sekali mengajar yang baik, yang luhur. Tapi bagaimana untuk mempraktekannya? Nah, ini sebuah tanggung jawab yang dituntut dari kita semuanya. Ya. Jadi dalam segala klaim superioritas itu tetap ada tanggung jawab. Ya, justru itu. Kadang-kadang kita perlu juga ya sedikit kaitkan atau tarik relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ya. Orang senang kalau terima banyak gitu. Nah, mempunyai sesuatu yang dianggap lebih dari yang lain. Bagus, tidak ada yang salah di situ. Tapi sadarkan kita, kalau kita punya sesuatu yang lebih dari yang lain-lain berarti kita juga dituntut untuk memberi lebih dari yang lain-lain. Sama ini prinsipnya, seperti ini. Karena Alkitab tidak pernah mau memberi legitimasi kepada yang hanya menerima, mengumpul, mengajarkan tanpa ada bukti-bukti nyata, kan gitu. Nah, yang menarik adalah salah satu contoh yang diberikan tadi ya. Dikatakan ya kamu sendiri menolak berhala tapi kamu merampok rumah berhala. Wah, ini memang agak sulit ini. Ini salah satu nats yang cukup sulit. Karena ya umat Yahudi ini bukan umat mayoritas ya. Sehingga dia boleh dikatakan tidak punya kekuatan untuk berani merampok gitu. Apalagi yang mau dia rampok itu rumah berhala. Nah, itu kan masalah umumnya kan menyembah berhala gitu ya. Nah, lalu bagaimana memahami ini? Di situ saya belajar dari seorang penafsir. Ini seorang penafsir Katolik yang sudah meninggal juga, Profesor Joseph Fitzmyer, seorang Romo ya. Dia katakan, do you succumb to the idolatry of elevating the Mosaic law to a position of unwarranted devotion and of bestowing on it permanence it was never intended to have God's ultimate plan? Dengan kata lain, rumah berhala yang dimaksud itu bukan cuma rumah berhala biasa gitu, tempat ibadah. Tapi dia mau katakan, awas. Kadang-kadang kita bahkan bisa memberhalakan hukum Tuhan. Ini intinya. Ya. Sampai-sampai bagi kita itu harga mati gitu. Ya. Yang tidak bisa lagi diganggu-gugat sedikit pun. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang itu rencana Tuhan di balik pemberian hukum ini? Nah, jadi ada persoalan besar di sini. Saya sependapat dengan Fitzmyer. Ya, garis bawahi di sini. For Paul, Israel's clinging to the law. Clinging ya, bergantung, lengket pada hukum itu is the exclusion of Christ and his role in God's plan. Ya, jadi bisa ya sesuatu privilege hukum Taurat yang diberikan sebagai berkat bagi Israel itu akhirnya dijadikan seperti rumah berhala. Nah, kan gitu. Akhirnya apa? Dia kehilangan kekuatannya. Yang sebenarnya ingin membuat umat Tuhan sadar akan tanggung jawab dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Malah akibatnya ini menutup pintu bagi Kristus. Ini membuat peran dia dalam rangkaian rencana Allah yang agung itu jadinya tersudutkan. Nah, ini bisa terjadi dan buktinya memang begitu ya. Orang-orang Yahudi akhirnya menolak Kristus. Kebanyakan menolak Kristus. Jadi pada bagian ini sekali lagi kalau pakai bahasa yang paling gamblang, Paulus kembali ingin menguliti ya, melucuti klaim-klaim yang justru mempertebal sense of chosenness. Wah, kami terpilih. Ya. Tapi benar dia ingatkan, hati-hati. Jangan-jangan jadinya kamu seperti merampok rumah berhala gitu ya. Kamu memang tidak menyembah berhala, tapi kamu merampok. Kamu membuat apa yang kamu miliki itu, hukum Taurat, menjadi semacam berhala. Ya, itu saya kira. Dengan kaitan ayat 24, Pak Pendeta juga mana seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Karena tindakan mereka kah? Iya, tentu saja ini membuat kita sadar itu sebuah kutipan ya. Ya, itu kutipan dari
Ya, izinkan saya membaca dulu kitab Nabi Yesaya ya, yaitu Yesaya 52 ayat 5. Kan gitu. Ya. Nah, tentu konteksnya beda ya. Di Yesaya 52 situ yang dimaksudkan adalah, nah, bayangkan umat pilihan kok bisa terbuang. Kan gitu. Sehingga dia menjadi ejekan bagi bangsa-bangsa. Ini lihat nih. Orang-orang yang mengklaim mereka orang yang terpilih, lihat saja nasib mereka. Kehilangan kedaulatan, negaranya hancur. Dan malah mereka orang-orang yang dipilih Tuhan ini terbuang sekarang di Babel. Dan nama Tuhan tentu dihujat ya. Iya. Jadi nggak benar Tuhannya ini begitu. Tuhannya ternyata tidak begitu berkuasa gitu. Dan itu memang ejekan-ejekan yang muncul pada zaman pembuangan dan sesudahnya. Karena tragedi nasional seperti itu nggak bisa dibayangkan oleh umat Yahudi. Nah, lalu Paulus berani ya menginterpretasi. Pada bagian sebelumnya, mulai Alkitab sebelumnya saya sudah katakan Paulus ini seorang teolog yang sangat berani melakukan reinterpretasi. Nah, dia katakan bukan soal bahwa umat Tuhan terbuang, enggak. Tuhan dihujat, Tuhan diejek-ejek, direndahkan. Justru kenapa? Tidak sinkron perbuatan kalian dengan apa yang dituntut oleh Taurat. Kan gitu. Bayangkan kalau orang yang diminta untuk menghargai milik orang lain, malah itu yang kerjanya mengambil milik orang lain. Nah, kan ini, jadi hidup itu dalam kesejatiannya itu menjadi sebuah pola yang sangat penting ketika kita bicara soal keterpilihan. Sekali lagi, keterpilihan justru adalah pertanggungjawaban. Keterpilihan justru adalah pertanggungjawaban. Baik, Pak Pendeta, kita akan ulik di ayat 25 sampai ayat 29 di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29 di bawah judul Tuhan menuntut kesejatian bukan tanda lahiriah. Kita memasuki segmen yang ketiga ini. Pak Pendeta, di segmen yang ketiga ini judulnya juga Tuhan menuntut kesejatian bukan tanda lahiriah. Tanda lahiriah apa yang dimaksud? Kalau kita lihat di ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Apa nilai sunat ya bagi tentu orang kalau Yahudi? Kita baca ya dalam Taurat, ya terutama dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham ya, misalnya Kejadian pasal 17 jelas
sunat, ya tentu ini berlaku untuk kaum lelaki ya. Itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ya. Nah, kita kadang-kadang lupa tanda perjanjian seperti itu bukan cek kosong. Sekali lagi saya gunakan istilah itu ya. Karena di balik tanda perjanjian itu ada yang harus dilakukan. Kalau kita masih ingat 10 firman dalam Keluaran pasal 20, itu dokumen perjanjian. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari Mesir. Benar. Kalau begitu, nah giliranmu apa? Jangan engkau taruh atau setarakan aku dengan ilah lain. Jangan pernah menyembah mereka misalnya. Kau harus hormati Sabat, hormati orang tua, jangan engkau membunuh dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari tuntutan perjanjian. Jadi kalau bersunat, tanda-tanda lahiriah saja, itu tidak bisa mencerminkan esensi dari tuntutan perjanjian tersebut. Nah, inilah yang memang perlu kita garis bawahi ya. Memang soal sunat bersunat ini kadang-kadang terasa asing ya. Dalam argumen seperti ini. Terasa sekali seperti ini urusan orang Yahudi saja ini. Kan gitu. Tapi itulah satu tanda perjanjian yang sudah menjadi sebuah tradisi panjang ya. Dari zaman Abraham sampai pada zaman perjanjian baru. Ribuan tahun begitu terus. Sampai sekarang pun seperti itu ya. Kalau itu di antara kalangan Yahudi yang religius. Kan seperti itu ya. Nah, sampai-sampai ya kalau kita bicara soal ciri keyahudian, itu salah satu cirinya yang paling khas. Ya. Dan tentu Sabat, Taurat dan lain-lain ya. Nah, jadi bayangkan pernah terjadi itu masa sebelum zaman perjanjian baru ya, itu zaman Makabe. Kira-kira 2 abad sebelum Kristus. Karena mereka betul-betul mau melawan Yudaisme, salah satu cara untuk menghapus atau melemahkan ciri keyahudian itu adalah menghilangkan tanda sunat. Orang yang sudah disunat pun bisa dihilangkan tanda sunatnya. Nah, ini kan soal lahiriah sebenarnya. Tapi soal lahiriah ini menunjuk kepada ikatan tadi, ikatan perjanjian. Nah, Paulus di sini mau ingatkan, ikatan perjanjian itu bukan berarti sesuatu yang sifatnya cuma formal gitu. Sebuah tanda secara fisik. Tapi itu perlu mencerminkan kehidupan yang selaras dengan tuntutan perjanjian itu sendiri. Ya. Itu sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan, hati-hati. Ya, betul. Yahudi itu ada sisi lahiriahnya. Tapi Yahudi yang sejati itu justru Yahudi yang bukan hanya ditandai oleh sunat, tapi Yahudi yang memberlakukan tuntutan perjanjian Tuhan. Nah, ini yang ditegaskan di bagian-bagian akhirnya ya. Ayat 28 misalnya. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, itu keberanian Paulus untuk meradikalkan. Luar biasa itu. Meradikalkan. Ya, klaim-klaim superioritas atas tanda-tanda lahiriah itu gugur kalau tuntutan perjanjian tidak dipenuhi. Nah, lihat ya, paralel aja ya. Sama seperti orang mengatakan, kamu punya Taurat. Nah, gitu. Atau apa dia mengklaim punya Taurat? Yang benar dia sudah terima Taurat. Tapi kalau itu tidak dihidupinya, akhirnya jadi kosong. Itu membuat kita jadi ingat juga ya. Ini pesan-pesan seperti ini kan mirip dengan surat Yakobus ya. Kalau iman nggak ada perbuatan akhirnya mati. Kosong gitu, mati gitu. Nah, jadi sekali lagi kita diingatkan di sini, yang mau ditegaskan di sini ya memang Yahudi ada tandanya. Tapi Yahudi yang sejati, tandanya itu tidak bisa hanya secara lahiriah. Justru ini adalah soal, tanda kutip, sunat hati gitu ya. Ada sebuah orientasi baru dalam hidupnya. Dan orientasi ini tentu ditentukan oleh sebuah hubungan baru. Ketika Allah memulainya dalam anugerahnya melalui apa yang Kristus kerjakan untuk kita semuanya. Saya membayangkan ini
ketika Paulus menulis ini lalu kemudian orang Yahudi membacanya begitu, itu gimana ya perasaan? Ya tentu saja ini gugatan ya, namanya juga diatribe ya. Ya. Dia sedang, nah jangan lupa dia nulis ini tentu surat kepada jemaat di Roma. Surat ini terutama ditujukan untuk orang-orang Yahudi di kalangan Kristen itu. Iya. Jadi sapaan pertamanya bukan untuk orang Yahudi yang di luar. Iya. Karena ya tidak relevan orang Yahudi di luar mengunjungi sinagoga. Iya. Ini kan untuk orang Yahudi yang di dalam. Hati-hati. Jangan sampai klaim-klaim superioritas Masih masuk dalam. ini mengalahkan apa yang harusnya menjadi esensinya. Iya. Karena kalau benturan-benturan seperti itu terjadi ya nanti muncul klaim-klaim superioritas palsu. Iya. Oke, kita sama-sama percaya pada Kristus, tapi tolong ingat ya, kami lebih dari Anda. Karena kami mempunyai tanda-tanda yang kalian tidak punya. Iya. Nah, tentu itu kita masih ingat ya. Iya. Dalam bincang-bincang sebelumnya saya sudah tekankan itu yang kemudian menimbulkan semacam pergolakan ya di kalangan Kristen sendiri. Gimana ini? Begitu banyak orang mau percaya Kristus. Ini kita mau sunat atau enggak? Kalau baptis itu jelas penanda yang cukup khas. Tapi kita mau sunat enggak mereka ini? Kita wajibkan enggak ini untuk melakukan sabat dan berbagai ritual keyahudian? Nah, disinilah Paulus nanti kita ikuti lagi dalam pembahasan-pembahasan berikutnya konsisten. Ya, bagi dia ketika orang percaya pada Kristus, jalan baru terbuka dan jalan itu melampaui klaim-klaim privilege yang sifatnya lahiriah. Jadi tidak berpusat pada soal tanda lahiriah, ya, melainkan berpusat pada kesejatian. Ya, tentu dalam iman dan ketaatan. Dalam iman dan ketaatan. Pada saat yang sama mereka merasa sebagai pewaris tradisi, ya kita tidak bisa menyangkali itu begitu ya. Tetapi yang lebih utama adalah tadi yang esensial, yang tadi yang utama adalah bahkan tadi disebut di sini sunat sejati ialah sunat di dalam hati. Ya. Apa relevansinya untuk kehidupan kita nih Pak Pendeta? Ya, begitulah. Kita sama merasa juga. punya privilege. Baptisan itu kan sebuah tanda juga ya. Ya. Betul. Dengan baptisan itu kita dimaterai menjadi keluarga Allah. Jelas ya? Ya, jadi ya kita sebenarnya bukan karena kita memang ingin meninggikan diri, bukan, memang kita mengatakan kan, ya mereka yang percaya, tentu yang termasuk mereka yang dibaptis, itu adalah orang-orang yang sudah menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau anak-anak Allah tingkah lakunya justru kebalikan. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi statusnya. Kalau klaim-klaim seperti itu dipertahankan, apalagi dipertegas, ya itu kan sama dengan menghujat Allah sendiri sebenarnya. Karena isinya jadi kosong. Iya. Untuk apa saya menjadi orang Kristen? Iya. Tetapi malah semua tindakan dan perbuatan perkataan saya, ide-ide yang saya sebar luaskan, itu menunjukkan bahwa saya sebenarnya tidak hidup di dalamnya. Persis, betul. Jadi paralel ya, tetap aja. Makanya apa yang dikatakan di dalam pasal kedua ini, baik dalam episode atau Alkitab sebelumnya maupun yang sekarang ini, sebenarnya sama garisnya. Garis merahnya atau benang merahnya mau ditegaskan adalah, ingat, kalau kita sudah bicara tentang penghakiman Allah, Allah tidak berpihak hanya berdasarkan tanda-tanda lahiriah. Yang paling penting adalah pertanggungjawabanmu itu benar-benar menunjukkan bahwa engkau sungguh-sungguh adalah umat Allah. Jadi itu. Pertanggungjawaban kita justru yang membuktikan. Jadi umat Allah itu ditentukan bukan hanya oleh tanda-tanda lahiriah tadi. Dan itu tentu ya. Kesejatian bukan tampaknya dari tanda-tanda lahiriah bukan tadi. hanya itu. Dan tentu ya ini merupakan sebuah kerja yang keras sekali buat kita ya. Ya saya kira zaman sekarang ini kadang-kadang orang mau pamer ya. Seakan-akan kalau saya sedikit lebih saleh bisa ditunjukkan. Itu menunjukkan bahwa saya memang adalah umat Tuhan yang khusus begitu. Ya sebenarnya nggak penting itu. Ya, ini kan soal bagaimana kita menghidupi iman kita dalam keseharian kita.
Iya. Tanpa harus pamer pun. Iya. Kalau kita benar ingin memberlakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, orang akan tahu. Tentu yang lebih penting dari sekedar orang tahu adalah Tuhan tahu. Tuhan tahu. Baik Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Roma pasal 2 ayat 17 sampai 29, melanjutkan yang episode sebelumnya, Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dapat memberikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan mengakhiri episode kali ini dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi kami ya Tuhan bersyukur karena Engkau membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami, warisan dari Rasul Paulus yang dia sampaikan kepada jemaat di Roma. Dan kini kami membacanya ulang, melihat hidup kami, dan benar-benar Tuhan merindukan supaya kami boleh menjadi umat Tuhan yang sejati. Kami sadar bahwa tidak ada yang dikecualikan ketika bicara soal penghakiman-Mu. Semua kami Tuhan, berdasarkan tolok ukur-Mu, akan benar-benar nampak gagal. Dan sungguh-sungguh gagal. Karena itu ya Tuhan, kami mohon supaya pembelajaran ini membuat kami sadar. Apapun yang menjadi privilege, yang diklaim sebagai superioritas, semuanya pada akhirnya harus diuji berdasarkan tuntutan perjanjian-Mu. Bagaimana kami bertanggung jawab memperlakukannya dalam hidup kami. Kiranya ini juga mendorong kami untuk menghargai anugerah Tuhan. Ketika semuanya gagal untuk memperlakukan kehendak-Mu ya Tuhan, pada akhirnya Engkau membuka jalan baru melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang akan membuat kami sadar. Persoalan-persoalan yang kami sibukkan, Yahudi bukan Yahudi, orang percaya atau tidak percaya, pada akhirnya kembali kepada bagaimana Tuhan kami menghayati rahmat Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami secara nyata. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.